Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran kita setelah kemarin di bagian pertama kita belajar tentang kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian ya dan pengisian tempat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang kedua atau yang B. Kita akan lanjut ke bagian B, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu permutasi. Nah, permutasi ini nanti notasinya atau ini sering disebut juga dengan urutan ya, atau susunan. Jadi ada susunan yang diperhatikan dalam permutasi ini. Notasinya atau simbolnya, rumusnya adalah P N, R, yaitu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, ada juga yang menuliskan permutasi itu penulisannya adalah PNR seperti ini. Ini juga sama, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial ya. Ada lagi yang menuliskan PNR seperti ini. Ini sama, yaitu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial ya. Contoh misal permutasi 5,2. Nah, maka ini sama aja dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial ya. Jadi hasilnya 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 adalah 3 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Di bawah ada 3 faktorial. Ini kita sederhanakan ya. Pembagian atas bawah sama nilainya, yaitu menghasilkan 1 ya. Tinggal 5 kali 4 berarti hasilnya adalah 20. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian ada contoh lagi, misal permutasi 83 ya. Ini berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial ya. Jadi 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Nah, ini juga dibagi 5 faktorial. Tinggal 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7 56. Tinggal dikali 6 ya. Berarti 6 kali 6 36. Di bawah 3 ya. 6 kali 5 30 tambah 3 yaitu 33. Jadi hasilnya 336. Itu ya contoh yang kedua. Nah, ini permutasi ini kalau di soal berbentuk cerita ini biasanya kalau di UN atau di soal-soal seleksi perguruan tinggi nanti soalnya ini berbentuk cerita, tidak berbentuk angka langsung seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Misal contoh ya. Ini yang bentuk cerita. Contoh ada 8, maaf ya, jangan 8 ya, ada 6 misal. Ada 6 siswa akan dipilih untuk menjadi siswa teladan 1, teladan 1, teladan 2, dan teladan 3. Nah, banyaknya cara memilih. Banyak cara memilih siswa tersebut adalah titik-titik ya. Nah, berarti siswanya ada 6 ya. Yang akan dipilihnya adalah siswa teladan 1, teladan 2, dan teladan 3. Maka ini bisa kita hitung menggunakan permutasi 6,3. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. Jadi 6 faktorial, 6 kurangi 3 yaitu 3. Ya, jadi 6 kali
5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini 3 faktorial. Ini sederhanakan. Nah, tinggal 6 kali 5 30 ya, 30 kali 4 jadi 120. Nah, seperti itu ya kalau soalnya berbentuk soal cerita ya. Nah, permutasi ini nanti ada jenis-jenisnya. Nah, ada permutasi unsur yang sama ya, masih bagian permutasi ini ya. Permutasi unsur yang sama ya. Rumusnya, permutasinya misal ini n faktorial dibagi a faktorial, b faktorial, c faktorial. Nah, di mana a, b, c-nya ini adalah unsur-unsur yang sama misalnya ya. Nah, contoh. Nah, contohnya misal tentukan banyak kata yang dapat disusun dari kata-kata misal yang pertama mawar misal, yang kedua bahaya. Nah, seperti ini. Kita jawab yang pertama untuk mawar ya. Sebut saja namanya mawar. Kita pindah dulu. Kita pindah ke sini. Yang pertama mawar. Nah, ini kita tentukan n-nya ini. N itu banyaknya huruf pada kata mawar tersebut. Berarti ada M, ada A, ada W, ada A, ada R. Jadi ya, semuanya ada 5. Nah, kemudian cari unsur yang sama, yaitu huruf yang sama pada kata tersebut. Nah, kebetulan di sini hanya ada huruf A sebanyak 2. Nah, maka permutasinya sama dengan 5 faktorial ya. 5 faktorial dibagi 2 faktorial saja ya, karena huruf yang samanya hanya ada A saja 2. Kalau selain A lagi ada yang sama, berarti nanti pembaginya jadi banyak di sini. Nah, berarti ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial ya. Ini dibagi 2 faktorial. Kita sederhanakan. Yang 5 kali 4 20. 20 kali 3 yaitu 60 ya. Nah, kemudian yang tadi yang kedua adalah bahaya. Nah, ini n-nya ada 6 ya. Huruf yang samanya hanya A saja seperti tadi, yaitu ada 3. Nah, berarti permutasinya 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial. Nah, maka hasilnya 6 kali 5 30. 30 kali 4 yaitu 120 ya. Nah, itu. Kemudian ini sebenarnya banyak di kata-kata yang lain ya. Ini kebetulan hanya contoh yang sederhana saja, yang simple. Nah, selain ini permutasi unsur yang sama, ada lagi disebut dengan permutasi siklis ya. Tulis di sini permutasi siklis ya. Permutasi siklis ini permutasi dengan unsur permutasi yang disusun dengan cara melingkar ya. Nah, contohnya ini rumusnya permutasi siklis itu yaitu n-1 faktorial. N-1 faktorial. Nah, contohnya misal ada 5 siswa yang akan duduk melingkar ya. Nah, tentukan banyak cara susunan
duduk tersebut. Nah, berarti ini langsung aja 5 dikurangi 1 faktorial, yaitu 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi 4 kali 3 12, 12 kali 2 yaitu 20, 24. Nah, ini permutasi siklis. Kalau permutasi siklis ini tinggal dikurangi 1 ya. Kalau n-nya ada 7 ya berarti tinggal 7 kurangi 1 faktorial gitu ya. Nah, itu permutasi. Sekali lagi, permutasi P n, R ini rumusnya n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Ini yang perlu kalian ingat ya. Nah, itu bahasan yang pertama tentang permutasi ya. Yang kedua sekarang kita nginjak yaitu kombinasi. Nah, kalau kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan ya. Tanpa memperhatikan urutan. Ini rumusnya, notasinya sering ditulis dengan C ya. C n, R. Ini n faktorial dibagi R faktorial dikali n dikurangi R faktorial. Ini contoh kombinasi 5,2. Nah, berarti ini 5 faktorial dibagi 2 faktorial dulu. Nah, kemudian 5 dikurangi 2 faktorial gitu ya. Kemudian ini 5 faktorial, 2 faktorial, 5 kurangi 2 adalah 3 faktorial ya. Ini 5 kali 4 kali 3 faktorial. Di bawah ada 3 faktorial. Ini 2 faktorialnya kita uraikan 2 kali 1. Ini sederhanakan seperti ini. Di atas 5 dan 4 ada yang bisa dibagi oleh 2, yaitu 4. Bisa dibagi oleh 2, hasilnya 2. Kita tulis kecil aja 2 di atasnya. Berarti tinggal 5 kali 2. Hasilnya adalah 10 ya. Contoh. Kemudian ada contoh lagi, misal kombinasi 9 4 misal. Yang berarti 9 faktorial dibagi 4 faktorial, kemudian 9 dikurangi 4 faktorial ya. 9 faktorial dibagi 4 faktorial. 9 kurangi 4 adalah 5 faktorial. Nah, berarti 9-nya kita uraikan 9 faktorial sampai 5 karena di bawah ada 5 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ini 5 faktorial. Yang 4 faktorialnya kita harus uraikan. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sederhanakan ya. Ada bilangan-bilangan yang di atas bisa dibagi dengan bilangan yang ada di bawah ya. Contoh mana ini banyak, 8 dibagi 4 bisa, 6 bagi 3 bisa, 9 dibagi 3 juga bisa ya. Jadi banyak. Ini 9 kita bagi 3 aja, berarti hasilnya 3 ya. Kemudian 8 kita bagi 4 hasilnya 2. Kemudian 6 kita bagi 2 hasilnya 3. Nah, berarti kalian mengalikannya nanti 3 kali 2 kali 7 kali 3 ya. 3 kali 2 berapa? 6 ya. 6 kali 7 42. 42 dikali 3 ya. 40 kali 3 120, 2 kali 3 6, berarti jadi 120 26 ya. Nah, itu contoh-contoh kombinasi ya. Nah, jadi kalau kombinasi, kalau berbentuk soal ceritanya ini tidak ada urutan ya. Kalau di permutasi itu ada urutan, misal 5 siswa akan dipilih untuk menjadi seperti tadi, ada siswa teladan 1, teladan 2, teladan 3. Atau misal dari 10 orang siswa akan dipilih untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Jadi itu ada urutannya, ada ketua, ada sekretaris, bendahara ya. Ingat sekali lagi, permutasi ini ada
urutan atau susunan ya. Nah, contoh tadi ada teladan 1, teladan 2, teladan 3 ya. Bisa juara 1, ya, juara 2, juara 3 ya. Misal ada akan dipilih untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Nah, jadi ini ada susunan-susunannya ya. Itu permutasi. Kalau kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan atau susunan. Kombinasi ini tanpa urutan ya. Contoh misal dari 10 siswa yang belum saling kenal ya, dari 10 siswa yang belum saling kenal akan berjabat tangan ya. Misal di dalam suatu ruangan ada 10 siswa yang belum saling mengenal, nah akan dilakukan jabat tangan ya. Jadi pertanyaannya ya, ada berapa jabat tangan atau salaman ya yang terjadi ya. Nah, berarti ini pakai kombinasi 10, kalau satu kali jabat tangan berarti melibatkan dua orang ya. Berarti kombinasi 10,2 ini 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 10 dikurangi 2 faktorial ya. 10 faktorial dibagi 2 faktorial 8 faktorial. 10 kali 9 kali 8 faktorial. Ini 8 faktorial ya. Nah, ini 2 faktorial atau 2 kali 1 ya. Ini kita coret. Ini ada yang bisa dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 hasilnya 5 ya. Tinggal 5 kali 9 yaitu 45. Nah, berarti dalam ruangan tersebut ada sebanyak 45 kali jabat tangan dari 10 orang siswa yang tadinya belum pernah saling mengenal ya. Nah, itu. Nah, berikutnya ini menginjak ke tugas yang harus kalian kerjakan. Ingat tugasnya nanti selain di buku catatan juga harus disalin di kertas HPS ya. Ini berarti masuk tugas yang kedua ya. Kemarin ada tugas yang pertama, sekarang ini tugas yang kedua. Tugas nomor 1, tentukan nilai dari permutasi 7,3. Nah, yang kedua permutasi 12,3. Ya, maaf saya ulang ya. Yang pertama permutasi 7,3 ya. Saya ulang, permutasi 7,3, yang kedua permutasi 12,3 ya. Nah, yang ketiga misal kombinasi, ini kombinasi 8,4 nah ya. Kemudian berempatnya ini kombinasi 11,5 ya. Nah, kemudian nomor 5 sini. Ini menentukan permutasi unsur yang sama ya. Tentukan banyak susunan kata yang dapat dibuat dari kata yang pertama ini Jakarta ya. Jakarta. Yang B kurikulum. Nah, yang C corona. Nah, ya. Ini pakai permutasi unsur yang sama. Jadi
tentukan dulu banyak hurufnya, yang A, yang B, yang C, kemudian cari huruf yang sama ada berapa. Nanti banyaknya huruf pada kata ini dibagi huruf yang sama ya. Kemudian ini kurikulum juga sama, hurufnya ada berapa, nanti jumlah hurufnya ya, kemudian huruf yang samanya ada berapa, ini juga sama. Nah, ini nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sementara ini dulu tugasnya ya, 5 soal dulu. Jangan lupa nanti disalin di kertas HPS, ini masuk tugas 2 ya, jangan lupa.